Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan Bu Yuli dalam pembelajaran fikih. Hari ini kita akan meneruskan materi yang kemarin, yaitu tentang sholat jamak qashar. Nah, kemarin kita sudah mengetahui pengertian sholat jamak dan pengertian sholat qashar. Sekarang kita lanjutkan pengertian sholat jamak qashar. Sholat jamak qashar adalah dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu dan diringkas jumlah rokaatnya pada sholat-sholat yang ditentukan. Dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu dan diringkas jumlah rokaatnya pada sholat-sholat yang ditentukan. Kalau kemarin sholat jamak adalah sholat yang digabungkan, kalau sholat qashar adalah sholat yang diringkas jumlah rokaatnya. Nah, sekarang sholat jamak qashar, yaitu sholat yang digabungkan dan diringkas jumlah rokaatnya. Dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu atau digabungkan dan diringkas jumlah rokaatnya pada sholat-sholat yang ditentukan. Contohnya, sholat zuhur dapat digabungkan atau dapat dijamak dengan sholat asyar. Kemudian sholat maghrib dapat dijamak dengan sholat isya. Ya, zuhur digabung dengan asar, maghrib digabung dengan isya. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Zuhur sama asar kalau digabungkan menjadi 8 rakaat. Kemudian kalau diqashar atau diringkas, zuhurnya menjadi 2 rakaat, asarnya menjadi 2 rakaat. Kalau jamak qashar berarti zuhur asar digabung, kemudian diringkas jumlah rakaatnya menjadi 2 rakaat sama 2 rakaat menjadi 4 rakaat. Kemudian kalau jamak qashar maghrib dan isya, maghrib sama isya bisa dijamak 3 rakaat sama 4 rakaat. Kemudian kalau diqashar, maghrib tetap menjadi 3 rakaat karena tidak bisa diqashar. Kemudian yang isya menjadi 2 rakaat karena bisa diqashar. Jadi jamak qasharnya maghrib sama isya ada 5 rakaat. Nah, itu adalah jamak qashar zuhur, asar, maghrib, dan isya. Oke, sholat yang digabungkan dan juga diringkas jumlah rakaatnya. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Niat sholat jamak qashar. Boleh contohkan yang zuhur sama asar. Nah, sholat jamak qashar dapat dilaksanakan pada waktu sholat jamak takdim atau jamak takhir. Boleh dikerjakan pada sholat yang pertama atau sholat yang terakhir. Misalnya zuhur sama asar boleh dikerjakan ketika waktu zuhur atau ketika waktu asyar. Kalau zuhur berarti jamak takdim, kalau asyar berarti jamak takhir. Oke, boleh contohkan niat jamak qashar zuhur dan asar. Yang pertama kita baca dulu niat sholat zuhurnya. Usolli fardhu zuhri rakaataini majmu'an ma'al asri jam'at taqdimin qasran lillahi ta'ala. Nah, ini contohnya yang jamak takdim dikerjakan ketika waktu zuhur. Usolli fardhu zuhri rakaataini majmu'an ma'al asri jam'at taqdimin qasran lillahi ta'ala. Nah, karena jamak qashar berarti di sini ada majmu'an sama qasron. Nah, karena dijamak dan juga di qashar. Karena di qashar berarti rakaatnya menjadi 2. Sholat zuhur 4 rakaat menjadi 2 rakaat karena di qashar. Nah, ini untuk niat sholat zuhurnya. Kemudian untuk niat sholat asarnya, usolli fardul asri rakaataini majmu'an ma'ad-duhri jam'at taqdimin qasran lillahi ta'ala. Sama ya, seperti yang di atas, majmu'an dan juga qasron karena dijamak dan juga di qashar. Sholat asar 4 rakaat menjadi 2 rakaat, dijamak dengan duhur, majmu'an ma'ad duhri. Kalau yang di atas dijamak dengan asar ma'al asri. Gitu ya.
Usolli fardul asri rakaataini majmu'an ma'al zuhri jamak taqdimin qasron lillahi ta'ala. Nah, itu kalau jamak takdim dikerjakan ketika waktu sholat duhur. Nah, kemudian kalau misalnya dikerjakan waktu sholat asar atau jamak takhir, bagaimana? Tinggal mengganti jamak takdimnya diganti jamak takhirin. Nah, gini ya, diganti jamak takhirin. Sama sholat, ketika niat sholat asar juga sama, takdimnya diganti takhirin. Nah, seperti ini. Jamak takhirin. Oke, coba kita baca untuk sholat jamak qashar takhir. Usolli fardhu zuhri rakaataini majmu'an ma'al asri jam'a takhirin qasron lillahi ta'ala. Jadi tinggal mengganti takdimnya menjadi takhir. Yang sholat asar juga seperti itu. Usolli fardhul asri rakaataini majmu'an ma'ad duhri jam'a takhirin qasron lillahi ta'ala. Jadi kalau mau jamak takdim atau jamak takhir tinggal mengganti saja, takdimin atau takhirin. Oke, seperti itu ya. Paham ya? Sama juga seperti sholat maghrib dan isya, tinggal mengganti, kalau takdim ya takdim, kalau takhir ya takhir. Oke, paham ya? Oke, kita lanjutkan. Sebab-sebab diperbolehkannya menjamak dan mengqashar sholat. Nah, yang pertama yaitu melakukan perjalanan dengan jarak kurang lebih 81 km. Kemarin sudah dijelaskan dalam sholat jamak atau sholat qashar, sebab-sebabnya harus melakukan perjalanan atau musafir dengan jarak kurang lebih 81 km. Kurang dari itu berarti tidak boleh menjamak qashar sholatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, keadaan darurat. Maksudnya bagaimana? Misalnya kalian sedang dalam perjalanan tetapi tidak sampai 81 km. Jaraknya misalnya hanya 50 km. Tapi jalan rayanya dalam kondisi macet total sehingga kalian mau menyampai tujuan itu lama sekali. Nah, itu adalah keadaan darurat. Maka kalian boleh menjamak qashar sholatnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, hujan lebat. Nah, kemarin juga sudah dijelaskan dalam sholat jamak atau sholat qashar, dalam keadaan hujan lebat kalian boleh menjamak qashar sholat. Misalnya kalian ada di suatu tempat kemudian tidak bisa kemana-mana karena terjebak hujan lebat, nah boleh melakukan sholat jamak qashar karena darurat ya. Yang keempat yaitu sakit. Nah, sakitnya ini sakit yang sangat parah sehingga boleh melakukan sholat jamak qashar, bukan sakit yang biasa. Misalnya sakitnya sudah nggak bisa gerak, sulit sekali mau bergerak sehingga sholatnya tidak mudah ya. Akhirnya boleh melakukan sholat jamak qashar, sakit parah. Kemudian yang kelima yaitu takut. Di sini maksudnya takut karena apa? Nah, misalnya di suatu tempat ada bencana alam, misalnya ada gempa bumi. Nah, ketika ada gempa bumi, kalian sulit untuk melaksanakan sholat karena takut terjadi reruntuhan. Nah, kalian boleh melakukan sholat jamak qashar. Misalnya takut nanti kalau ada bencana susulan atau gempa susulan, nah makanya kalian boleh melakukan sholat jamak
qashar. Nah, itu tadi 5 sebab kalian diperbolehkan untuk menjamak qashar sholat. Oke, kita lanjut. Hikmah sholat jamak qashar. Yang pertama, memudahkan umat Islam untuk sholat dimanapun berada. Yang kedua, bukti bahwa agama Islam selalu memudahkan, bukan untuk menyulitkan. Yang ketiga, keringanan yang ada di dalam agama Islam bukan untuk dicari-cari dan dibuat-buat, apalagi diabaikan, tetapi untuk dilaksanakan. Yang keempat, keringanan yang diberikan Allah dalam beribadah atau rukso. Nah, rukso itu adalah keringanan yang diberikan Allah. Oke, itu tadi ada 4 hikmah sholat jamak qashar. Nah, itu tadi penjelasan tentang sholat jamak qashar beserta niat dan hikmahnya. Nah, mungkin sampai di sini dulu penjelasan yang dapat Bu Yuli sampaikan. Kurang lebihnya Bu Yuli minta maaf, semoga bermanfaat. Bu Yuli akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.